Selanjutnya, topik ketiga pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dengan Aliansi Pedagang Thrifting di seluruh daerah. Dari hasil rapat ini, Komisi 11 akan memanggil pemerintah untuk menentukan solusi agar perdagangan thrifting tidak ditutup permanen. Ditemui usai melakukan RDP dengan para pedagang thrifting dari berbagai daerah, Wakil Ketua BAM DPR Adiana Pitupulu meminta Komisi 11 untuk memanggil mitranya, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Menurut Adian, persoalan thrifting merupakan hajat sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama bagi milenial dan Gen Z sebagai pemakai utama. Lebih lanjut, Adian mengatakan data yang diperoleh mencapai 67% warga menyukai thrifting, justru masyarakat yang tergolong peduli lingkungan. Maka dari itu, sebelum menemukan solusi untuk aturan yang pas, pemerintah diharapkan tidak menindak perdagangan thrifting, terutama di daerah-daerah. Kenapa mereka suka thrifting? Karena pertama mereka sadar lingkungan. Kenapa mereka sadar lingkungan? Mereka punya data yang kuat, misalnya untuk membuat satu celana jeans ini butuh sekian ribu liter air bersih. Membuat satu buah kaos begini butuh sekian ratus liter air bersih, itu mereka ada datanya. Dan mereka juga sebenarnya melihat bahwa industri tekstil itu menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia. Nah, kesadaran itu kemudian membuat 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Nah, negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan. Itu loh. Aliansi Pedagang Thrifting seluruh Indonesia menemui Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Para pedagang meminta agar difasilitasi bertemu dengan Komisi 11 DPR RI dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ini untuk sementara, tolong yang penindakan APH ini sekarang dihentikan sampai ada titik temu. Jadi jangka panjangnya kita berharap ini melalui BAM ini yang difasilitasi sama Bang Adian, kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Jangan artinya hanya ada larangan, ada kebijakan, terus ini masyarakat yang jutaan yang tergantung hidup kehidupannya untuk sehari-hari seperti apa? Karena kebutuhan kita ini paling mentok sampai bulan 12. Habis itu ke sana kita nggak tahu. Ada wacana mau mengganti produk dari Kementerian UMKM, tapi kita belum tahu seperti apa wacananya. Pemerintah mencari solusi untuk memanfaatkan thrifting ilegal sitaan negara agar dapat dimanfaatkan sebagai daur ulang bahan baku pakaian baru. Apakah thrifting ilegal ini rezeki untuk rakyat atau justru merugikan negara? Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengkaji usulan daur ulang baju bekas impor ilegal hasil sitaan negara untuk dimanfaatkan sebagai daur ulang bahan baku pakaian baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah telah menemukan pengusaha yang sanggup untuk mendaur ulang pakaian tersebut agar dapat digunakan kembali oleh industri besar maupun UMKM dalam negeri. AGTI menawarkan bisa nggak mereka menjajah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, dipastikan ya Pak ya. Jadi langsung ketok palu, langsung jalan. Sebelumnya usulan pemusnahan pakaian ilegal untuk didaur ulang tidak dengan dibakar diutarakan oleh Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia, Ane Patricia Sutanto. Asosiasi memberikan solusi bahwa baju sitaan dapat didaur ulang. Kami sebenarnya di level importir langsung
kalaupun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabean dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal, karena menurut kami adalah ini kan sudah ada permendaknya bahwa ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai itu kan diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang baju dibakar dan sebagainya atau dimusnahkan. Nah, kami di Akti juga bisa memberikan suatu solusi bahwa baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Belakangan, pemerintah telah menindak importir pakaian bekas sejak 2024 hingga 2025 yang mencapai 17.200 balpres dengan berat mencapai 1.700 ton atau setara dengan 8,6 juta potong pakaian. Purbaya pun tidak segan akan menindak tegas para pelaku yang melindungi bisnis impor pakaian bekas ilegal. Terus yang penantang-penantang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Bea Cukai datang sana ke orangnya, biar kapok dia. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat. Terus saya diem. Kira-kira gitu. Dengan mekanisme baru ini, pakaian sitaan tidak lagi menumpuk di gudang Bea Cukai serta dapat dimanfaatkan kembali untuk tekstil nasional. Tim Liputan, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.